Halo Sobat Rarici, mendengar nama Pulau Bunaken tentu yang terbayang di pikiran kita adalah sebuah pulau yang indah, mendunia, dan menjadi salah satu wisata unggulan Indonesia asal kota Manado, Sulawesi Utara. Terumbu karangnya yang cantik dan ikan-ikan yang indah membuat pulau ini mempesona di mata wisatawan. Di balik keindahan pulau ini ada cerita tersembunyi yang sangat luar biasa bila kita angkat. Cerita itu ialah kisah perjuangan umat Katolik Pulau Bunaken. Masyarakat di Pulau Bunaken masuk dalam Kecamatan Bunaken Kepulauan. Dari 11 kecamatan di kota Manado, hanya Kecamatan Bunaken Kepulauan saja yang memiliki umat Katolik yang sangat-sangat sedikit, bahkan belum memiliki gedung gereja Katolik. Bisa kebayangkan gimana perjuangan mereka untuk misa. Data dari Kementerian Dalam Negeri pada Juni 2021, Kecamatan Bunaken Kepulauan memiliki 20 umat Katolik. Umat di sini masuk dalam paroki Ratu Rosari Suci Tuminting, Kecamatan Tuminting. Stasi terdekat yaitu Stasi Mantehage yang berada di pulau yang berbeda dan masuk dalam Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Jarak antara pusat paroki ke pulau ini cukup jauh. Harus menyeberangi lautan dengan perahu sekitar 30 menit lebih. Selama berpuluh-puluh tahun umat di pulau ini tidak mendapat pelayanan misa karena umat yang hanya sedikit, umat yang tidak saling mengenal satu sama lain, dan tidak memiliki gedung gereja. Mereka biasanya beribadah sendiri-sendiri di rumah bersama keluarga, atau bahkan juga ada yang beribadah di gereja non-Katolik. Bahkan banyak wisatawan mancanegara yang beragama Katolik bertanya keberadaan gereja Katolik di pulau ini agar mereka bisa mengikuti misa hari Minggu saat berwisata. Namun, syukur kepada Allah, penantian panjang itu akhirnya tiba. Pada September 2021, Paroki Ratu Rosari Suci Tuminting merangkul lebih dekat umat Katolik di Pulau Bunaken. Setelah misa dari Stasi Mantehage, Pastor Yohanes Salaki bersama beberapa umat dengan menaiki perahu datang mengunjungi pulau ini. Di pulau ini, Pastor Yohanes Salaki mempersembahkan misa pertama kali di Pulau Bunaken. Dari 20 umat yang ada, baru 3 umat dalam satu kakak saja yang diketahui dan terdata oleh paroki. Misa yang dilaksanakan secara sederhana di rumah umat ini terasa begitu indah dan luar biasa, dengan harapan semoga kelak umat Katolik di Pulau Bunaken bisa bertumbuh dan berkembang seperti di kecamatan-kecamatan lainnya di kota Manado. Serta semoga juga kelak sudah bisa mendirikan sebuah gereja stasi. Tetapi itulah yang kemudian menjadi cara kita untuk umat saling mengunjungi, saling melayani. Kita gambarkan bagaikan Kristus berjalan ke sana kemari sambil berbuat baik, dia mengunjungi dan menjumpai orang. Tidak ada yang terbersit dalam hati kita yang berkunjung ini ataupun orang yang ada di tempat yang kita kunjungi. Ini orang-orang yang datang ini adalah orang-orang yang dicurigai, orang-orang jahat. Tapi sudah pasti kita bersyukur malah karena kita dikunjungi, karena kita mau semuanya ada dalam satu keluarga gereja Katolik yang penuh dengan persaudaraan. Dan persaudaraan itu akan terungkap secara sungguh-sungguh ketika kita bersatu dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Semoga ini memampukan dan menyemangati umat yang ada di sini ya, untuk secara perlahan, tapi pasti masih ada yang belum ada yang harus pulang, tapi kita akan menjadikan ini sebagai bagian dari proses pembiasaan atau kesadaran bahwa Tuhan Yesus akan selalu melawat dan mengunjungi umatnya. Berapapun jumlahnya itu tidak penting, tetapi lebih penting kita akan saling berkunjung dan menanam kualitas iman
kepada yang sedikit itu. Tuhan Yesus sendiri pernah bersabda, di mana ada 1, 2, 3 orang berkumpul, di situ Tuhan Yesus hadir dan mengadakan perayaan Ekaristi. Amin. Dari Pulau Bunaken, sampai di sini dulu cerita stasi kita, Sobat Rarici. Sampai jumpa di cerita stasi-stasi lainnya Paroki Tuminting. Terima kasih, Ave Maria.